dan juga sudah hadir pada kesempatan ini dari tadi tampak menggunakan kemeja putih, jas hitam. Coach Dr. Fahmi ini pemuda luar biasa. Namun izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu sebagai seorang muridnya. Dan Dr. Fahmi ini adalah Leo angkatan ke-17. Jadi jangan salah, ini semua adalah alumni. Termasuk beliau ikut Leo di batch ke-17 dan kita semua di sini juga sebagian ada yang murid beliau ini, termasuk Ompres juga ikut GBC. Saya nggak tahu Ompres angkatan berapa, kalau saya angkatan berapa juga saya lupa. Tapi itu adalah 4 atau 5 tahun yang lalu. Saat itu Coach Fahmi sebetulnya usianya sudah setengah abad. Selain borang-borang dan scale up, saya paling ingat adalah main bola bareng. Nah, itu ngelawan timnya Coach Fahmi. Jadi teman-teman kalau ikut GBC pasti diajakin tuh futsal. Ngelawan timnya Coach Fahmi. Coach Fahmi ini dia yang tugasnya untuk ngegolin. Jadi teman-temannya itu berfungsi untuk ngasih bola supaya Coach Fahmi tinggal golin. Namun demikian butuh vitalitas juga lumayan. Karena saya pada saat itu, 3 menit pertama ngelawan Coach Fahmi itu, di menit ketiga, lapangan sudah tampak abu-abu. Di menit keempat, itu mulai muncul bintang-bintang, kayak di efek IG gitu. Menit kelima saya melipir, karena saat itu belum mengikuti programnya Dr. Z ya. Tanpa berpanjang lebar, teman-teman, mari kita sambut dengan bangga dan bahagia ayah kita, guru kita, Coach Dr. Fahmi. Untuk itu, podium untukmu ayahanda tercinta. Silakan Om. Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Tuhan yang maha tinggi dan maha meninggikan. Tuhan yang maha luas dan maha meluaskan. Salawat, salam, dan cinta semoga tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya bersyukur atas karunia yang luar biasa, perjumpaan yang sangat bermakna sampai ke inti-intinya. Saya mengikuti dengan seksama tadi dua narasumber sebelumnya, bagaimana nasihat-nasihat yang berkualitas tentang memperbaiki kehidupan. Berterima kasih kepada Mas Pras, guru saya, yang setiap malam saya repoti kalau saya punya pertanyaan-pertanyaan sulit. Terima kasih Dr. Z sudah menambah hasanah apa yang sering saya serukan setiap hari juga kepada sahabat-sahabat saya untuk terus punya kualitas kesehatan yang prima. Ya, exceptional physically health. Dan tentu saja kepada Ustadz Ahmad Ghazali tentang kemakmuran yang banyak disebut dalam Al-Quran. Surat An-Nazm ayat 48, surat Rum ayat 9, tentang kemerdekaan terbaik manusia, tentang makna hidup terbaik manusia, yakni memberikan kontribusi kepada kehidupan orang-orang di sekitarnya. Dan provokasi telah memprovokasi saya untuk terus tumbuh, terus belajar, ya, terus hidup berkualitas, ya, yang saya gambarkan dalam 8 tambah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi setiap hari saya dan mengajak semua sahabat-sahabat saya untuk terus-menerus mengevaluasi, ya, apakah hidup kita bertambah bahagia. Ya, salah satu kebahagiaan saya sering saya sampaikan kalau saya lihat dan membaca statusnya Mas Purnama Priyatna. Ya, saya lihat wajahnya itu seperti di Amsterdam pagi hari pukul 7. Ya. Jadi, Masya Allah. Tambah bahagia. Jadi yang bisa membuat kita bahagia ya kita punya makna dalam kehidupan. Nah, kalau kita sehat,
Ya, saya tiap pekan main bola harus bikin gol karena bikin gol adalah kebahagiaan. Setiap bulan saya harus tambah aset karena bertambah aset itu adalah tanda-tanda bahwa kehidupan saya berkembang, kehidupan saya bertumbuh. Tiap bulan saya bertambah karya, apakah launching buku, apakah launching project, ya. Jadi karya saya harus bertambah. Tambah aset, tentu saja. Ya, tambah ilmu, bertambah ilmu saya, termasuk saya suka menyimak tulisan-tulisan Mas Pras di grup, tulisan-tulisan Dr. Zaidul, video-videonya. Ya, saya ini pengikut, bukan hanya pengagum, tapi saya pengikut Dr. Zaidul. Ya, saya mengkonsumsi sayur, saya konsumsi jus, saya konsumsi air kelapa tua, saya konsumsi rempah-rempah, dan saya kira sampai usia 55 tahun saya masih bisa bikin gol, bukan hanya di futsal, Kang Pri, tapi juga di football. Nah, jadi tiap waktu ada kesempatan saya ikut kompetisi supaya saya tahu bahwa saya masih kompetitif dalam kehidupan. Ya, masih muda. Ya. Lalu bertambah relasi, ya, setiap hari, setiap pekan kita punya sahabat baru, bertambah sahabat, bertambah relasi, bertambah kontribusi, dan bertambah legacy. Jadi itu saya kira yang saya ingin ingatkan ke kita semua pada bulan Januari ketika kita semua sibuk merancang sesuatu, ya, tentang memperbaiki kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. Nah, saya ingin kita karena bagian saya adalah business insight, saya ingin kita kembali ke apa yang kita sering sebut dengan entrepreneurial DNA atau DNA entrepreneurial atau DNA kewirausahaan. Ya. Nomor satu adalah bahwa setiap saat sebagai seorang business owner kita dihadapkan pada keharusan untuk membuat keputusan. Ya, opening produk baru, opening bisnis baru, launching produk baru, tanda tangan akad perjanjian baru. Banyak sekali yang kita lakukan sebagai pelaku bisnis, business owner. Ya. Dan di dalam keputusan selalu ada risk, ada risiko. Nah, ini perlu kedalaman. Ini saya suka ini cara bagaimana teman-teman provokasi berpikir untuk mendapatkan kedalaman, untuk menghindarkan kita dari kekeliruan membuat keputusan, untuk membuat kita tidak melukai perjalanan indah kita sebagai manusia dengan kesalahan-kesalahan yang diakibatkan karena kita gagal memahami resiko sebagai manusia. Yang kedua adalah, saya gambarkan itu sebagai elang. Ya, bagaimana kita punya darah elang. Kemampuan untuk terbang tinggi, kemampuan untuk melihat situasi dengan seksama, membuat keputusan, kemudian memutuskan untuk menyerang, apakah menangkap anak kambing, apakah menangkap anak ayam. Itu keputusan kita ditentukan oleh kemampuan kita untuk membaca situasi dengan cermat. Yang kedua adalah yang disebut dengan opportunity hunter. Jadi kemampuan kita untuk melihat peluang. Ya, melihat setiap ketemu relasi, ketemu apapun, momen tertentu yang dilihat adalah opportunity. Jadi kita sebagai manusia opportunity. Ya, seperti pesan Nabi. Jadi kalau hidup kita tidak lebih baik dari kemarin, kita rugi, ya. Dan seterusnya. Jadi kita selalu melihat bangun pagi. Ya, tadi saya mulai dengan sarapan bersama dengan sahabat-sahabat saya untuk menemukan opportunity apa. Setiap pagi kita dapat pesan, pagi itu pesan bahwa ada ruang peluang baru yang bisa kita garap hari ini untuk membuat hidup kita bertambah dan punya nilai tambah bagi kehidupan orang lain. Jadi opportunity hunter. Nah, kita gambarkan dengan sosok harimau yang tinggalnya tidak di semak belukar, ya, tetapi di belantara. Tempat di mana pikiran-pikiran dipertandingkan, tempat di mana kegesitan, tenaga, energi, pikiran, ya, kecepatan dipertandingkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang ketiga, sebelah kiri adalah resources allocation. Kemampuan kita untuk mengelola sumber daya yang ada di diri kita, di sekitar kita. Karena itu tepat sekali hari ini kita bicara tentang kemakmuran. Rum ayat 9 dan An-Najm ayat 48. Dan tentang kesehatan. Kesehatan. Ya, kesehatan. Nah ini saya suka istilah mungkin yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Bisa kita lihat di layar. Resources allocation. Mahkota seorang adalah akalnya. Jadi kemampuan untuk, jadi kalau kita belajar coaching namanya thought provoking. Memprovokasi pikiran. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Jadi kontribusinya, relasinya dengan Allah, dan kemerdekaannya dalam berpikir untuk menentukan pilihan-pilihan yang baik. Dan itu kita bisa tahu dengan 3 parameter ini kita akan menemukan sumber daya kehidupan yang terbaik. Ya, termasuk yang kita peroleh di komunitas provokasi. Ya, yang setiap kali memprovok kita untuk tumbuh. Yang setiap kali memprovok kita untuk bangkit. Kita kembali ke 5 prinsip entrepreneurial DNA. Nah, 3 pilar paling atas terhubung dalam satu energi yang saya ingin sebut sebagai energi perubahan. Jadi energi perubahan. Jadi kita akan berubah jika kita punya 3 itu. Kapasitas untuk mengambil keputusan, kapasitas untuk mencari menemukan peluang, dan kapasitas untuk mengalokasikan sumber daya. Saya bisa merasakan saya memulai bisnis saya dari nol. Saya membangun bisnis saya Dok, terputus. Lanjut. Ya, kemudian yang itu adalah energi perubahan. Nah, yang di 2 yang di bawah, Kang Purnama, adalah energi pertumbuhan. Yang di sebelah kiri nomor 5 di bawah resources adalah ekosistem. Crazy ecosystem atau crazy network. Termasuk hari ini saya aktif di 22 organisasi, separuh jadi pimpinan, jadi salah satu pengurus. 24 ternyata. Ya, 24 organisasi yang saya aktif hari ini. Saya mengelola ya 10-an bisnis. Sebelum pandemi saya punya hampir 1.000 orang karyawan di 28 kota. Jadi dibutuhkan energi yang luar biasa bagi seorang pemimpin, seorang leader, bisnis leader, untuk terus menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya, baik untuk diri, organisasinya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, yang kelima, yang sisi kanan adalah radikal performance. Jadi harus punya kinerja yang radikal. Jadi yang 3 di atas membuat kita tumbuh, 2 yang di bawah membuat 3 yang di atas membuat kita berubah, 2 yang di bawah membuat kita tumbuh. Maka tugas seorang pemimpin bisnis pada dasarnya adalah mengelola perubahan dan membangun pertumbuhan bisnisnya. Nah, saya harus terus-menerus berterima kasih kepada guru-guru saya, termasuk Mas Pras, bukan hanya karena saya pernah mengikuti kelasnya dan saya pernah menginap sampai pagi tidak tidur di rumahnya, bukan hanya karena saya minum kopi, saya menyukai kopi-kopi beliau, tapi saya menyukai persahabatan yang otentik dengan Mas Pras. Saya senang dapat energi terbarukan setiap hari. Dan saya kira ini menjadi salah satu pilar yang terus mendorong saya untuk tumbuh. Nah,
sekarang bagaimana implementasinya bagi kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya ingin selain Umar bin Khattab, ada kutipan yang saya juga suka dari, semoga saya tidak salah, sebentar lagi akan muncul di layar. Aniaya paling ringan dari seorang laki-laki adalah ia terlalu banyak tinggal di rumahnya. Jadi aniaya paling ringan dari seorang laki-laki, aib paling ringan ya dari Tolhah bin Ubaidillah. Aib paling ringan bagi seseorang adalah ia terlalu banyak tinggal di rumahnya. Nah, Imam Syafi'i juga punya quote, pergilah dari rumahmu ya demi 5 faedah, ya mencari ilmu, mencari teman, dan belajar tentang adab. Nah, jadi saya karena itu kita punya camp, ya kita punya camp yang setiap hari tidak pernah sepi dari para tamu yang mengamalkan filosofi ini. Jadi kita bergaul, membangun relasi yang luas, idea tested, gagasan diuji. Saya kira nama provokasi telah membuat kita hidup, ya, menyemaikan pikiran-pikiran besar karena gagasan diuji. Idea tested, readiness surveillance, kesiapan kita dipantau oleh masyarakat. Dan ya dolano sing adoh ngombe kopi sing pahit ya. Dan leadership contested, kepemimpinan kita dipertandingkan. Nah, provokasi membuat saya dengan pakai memahami namanya saja, kita berada pada lingkungan di mana kita terus terprovokasi untuk tumbuh, terprovokasi untuk berkontribusi, terprovokasi untuk mengasuh orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, agar kehidupan kita lebih baik. Ya, seperti kisah Nabi, salah satu nabi dalam surat Hud ayat 88. Jadi tugas kita memperbaiki kehidupan. Tugas kita menjaga tegaknya keadilan. An-Nahl 90. Tugas kita merawat kebajikan. An-Nahl 90. Tugas kita, ada Mas Budi Dewa. Tugas kita adalah mencari ilmu. Ya. Surat Ar-Rahman ayat 33. Kamu bisa tembus bumi, tembus langit kalau kamu punya kekuatan. Dan kekuatannya ilmu. Kita terprovokasi terus. Jadi kita terprovokasi terus. Ya, dan saya kira kita hidup pada zaman di mana terjadi begitu banyak perubahan cepat, ya, terutama dalam pandemi 2 tahun terakhir. Nah, karena itu kita perlu melakukan adaptasi. Ya, karena itu kita butuh namanya capability to adapt, kemampuan untuk beradaptasi termasuk dalam situasi yang sama sekali tidak diduga seperti 2 tahun ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, para guru yang hadir di majelis ini, saya kira kita jadi mengerti bahwa setiap hari hidup kita harus memproduksi bukan hanya kebaikan untuk kita, tetapi juga impact, ya, impact bagi kehidupan orang lain di sekitar kita. Terakhir sebelum saya kembalikan ke Kang Purnama, saya ingin kita mengingatkan bahwa ada 3 fondasi besar dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah spiritual foundation, ya, tempat 2 kaki kita berdiri tegak, ya, menjalankan tugas-tugas. Yang kedua adalah sabuk yang mengikat tubuh kita, hidup kita sebagai spiritual belt, yang membuat kita tidak akan guncang ketika kita terbang tinggi, yang nggak akan membuat kita guncang ketika kita menghadapi situasi yang berat dan sulit, yang tidak akan membuat kita bergeser sedikit pun, ya, ketika kita mengalami berbagai macam persoalan hidup, ya. Dan tentu saja spiritual impact, yakni sesuatu yang maujud, ya, jadi keindahan, pesona, dan kecantikan kehidupan kita
a beauty of our life, daily life, dihadirkan oleh kedalaman dalam memaknai. Nah, itu yang saya tangkap dari Mas Pras setiap malam. Jam berapapun saya repoti, beliau selalu menjawab dengan sabar. Dan saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk turut sharing pada siang hari ini. Bergembira, dan saya ingin sekali lagi mengekspresikan rasa hormat dan terima kasih saya untuk teman-teman di Provokasi, tentu khususnya untuk Mas Pras yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran kehidupan. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Mohon dimaafkan jika ada banyak kekurangan. Senang dan bahagia pernah beberapa malam tidur di Rotella, menikmati kopi Mas Pras langsung dan menikmati indahnya kedalaman, keademan. Jadi kalau saya lihat Mas Kang Pri Purnama itu seperti saya di Barcelona pagi hari. Amsterdam apa Barcelona nih, Kut? Ayah. Sekarang udah ke Barcelona ya. Oh iya. Kalau Mas Pras itu seperti di London musim winter dengan suhu 15 sampai 20 derajat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Coach Dr. Imam Muhajirin Al-Fahmi. Kita belajar banyak dari Dr. Coach Fahmi ini tentang entrepreneurial mindset and DNA. 5 diantaranya adalah decision risk maker, opportunity hunter, organizational performance radical, ecosystem crazy network, resource allocator, dan kita implementasikan dalam berkelana jauh. Walaupun WHA malah kita bisa jauh ke Jepang, ke Barcelona, ke Amsterdam ya. Capability to adapt dengan 3 fondasi, yaitu spiritual foundation, atau yang kedua adalah spiritual belt, dan yang ketiga adalah spiritual impact. Sekali lagi tepuk tangan untuk Coach Dr. Fahmi. Beliau ini sudah melahirkan ribuan alumni di GBC, saya salah satunya.